Oke, halo. Selamat sampai ketemu lagi dengan kami sobat-sobat orasi yang obrolan seputar energi. Ya, podcast ini kita buat untuk membangun literasi energi ya buat teman-teman audiens. Diharapkan dengan mendengarkan podcast kami, audiens bisa mengerti dan sedikit memahami terkait dengan bagaimana sih energi itu dikelola di negeri kita tercinta ini. Baik, dan alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan seorang tamu yang cukup istimewa, seorang Sri Kandi di bidang energi. Mbak Kriswa. Selamat sore Mbak Kriswa, apa kabar? Selamat sore Mas Febri. Alhamdulillah sehat. Oh iya teman-teman, sedikit ya kita kasih surprise bahwa hari ini edisi ulang tahun sebenarnya Mbak. Jadi Mbak Krisma kebetulan hari ini merayakan ulang tahunnya, jadi kita todong untuk sebagai pembicara kita. Ya mudah-mudahan bertambah usia, bertambah berkah ya Mbak Krisma ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Baik, Mbak Kriswa ini sudah berpengalaman mungkin ya lebih dari hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun ya di bidang energi, saudara-saudara, khususnya ya di bidang distribusi energi ya, energi migas. Spesifik lagi migas, atau kalau kita kenal ya seperti beberapa saat lalu kita sudah sudah membuat satu podcast terkait dengan dunia energi di bidang upstream ya, dan hari ini kita akan diskusi kupas tuntas ya tentang distribusi energi atau di bidang hilirnya ya. Mbak Krisma, terima kasih ya sudah mau hadir. Kalau menurut Mbak Krisma nih ya, Mbak Krisma ya, bagaimana sih perkembangan distribusi energi saat ini di negara kita? Apakah itu sudah sesuai dengan kondisi yang seharusnya atau mungkin masih ada beberapa hal yang bisa dikembangkan? Ya, kalau dari pendapat saya ya ini karena saya kebetulan di industri migas itu mungkin hampir 80% dari karir saya dihabiskan di industri hilir. Jadi dari pengalaman saya itu kita terutama saya di ini ya sampai ke end usernya. Itu kita melihatnya bahwa sampai dengan saat ini industri migas itu masih sangat perlu untuk mendapatkan campur tangan dari negara. Karena penduduk Indonesia itu kan majemuk sekali. Di samping itu karena letak geografisnya kita itu juga sangat terbentang dengan medan yang berbagai macam. Ini sangat komplit kalau di Indonesia. Jadi ada yang di pantai, ada yang di gunung, ada yang di hutan, ada yang di pesisir. Itu tantangannya berbeda-beda. Dan itu biayanya juga tidak sama. Apalagi kalau di pulau-pulau yang terkecil, itu mungkin kalau kita hitung throughputnya tidak terlalu besar, tapi biayanya untuk sampai ke sana itu cukup besar. Kalau kita serahkan pada mekanisme pasar yang murni, bisa jadi mereka yang ada di daerah-daerah terpencil itu tidak akan mendapatkan energi yang cukup, yang layak untuk mereka hidup sehari-hari. Karena kita tahu sekarang untuk era informasi pun kita butuh energi. Orang bilang katanya semuanya serba internet kalau nggak ada energinya mau nyambung pakai apa? Ya kan, kayak gitu. Ya, berarti kondisi geografis Indonesia ini memang menjadi faktor yang mempengaruhi bagaimana distribusi energi itu dikelola gitu ya. Tadi ada beberapa hal yang saya catat dari uraian Mbak Kriswa ya. Tadi yang pertama terkait dengan biaya distribusi ya kan. Kita tahu dalam supply chain itu bagaimana kita mendeliver satu produk kepada konsumen atau end user itu memerlukan biaya distribusi. Nah, dan apalagi kalau di negara kita itu kan tersebar di pulau-pulau ya, mungkin
kalau yang semua negara yang hanya terdiri dari daratan, kita bangun saja pipa, ya bangun pipa, kita bisa deliver, kita bisa alirkan energi kemanapun. Tapi kalau kita banyak lautan dan juga tersebarnya cukup luas. Nah, kalau menurut Mbak Krisma, biaya distribusi energi di kita itu merupakan satu hal yang yang sangat sangat menentukan terhadap harga jual produknya. Makanya negara harus hadir untuk mengaturnya ya. Iya betul. Jangankan untuk energi ya, kalau kita lihat sebenarnya hampir semua barang-barang kebutuhan itu di Indonesia itu akan terbagi harganya menjadi 3 atau 4 gitu. Jadi Indonesia bagian timur harganya HET-nya berapa, kemudian di bagian tengah berapa, di bagian barat berapa. Ini misalnya kalau kita ngomong tentang air minum saja atau bahan makanan pokok saja, itu harganya berbeda-beda untuk jenis barang yang sama. Nah, apalagi untuk energi, itu pasti sama. Semua barang yang didistribusikan itu pasti ada cost-nya untuk distribusi berapa, itu akan dimasukkan ke komponen harga jual. Di sini kalau kita melihat selama pembangunan ekonomi itu belum merata, maka kita tidak bisa menyerahkan kepada mekanisme pasar. Kalau enggak, ya kasihan rakyatnya yang di tempat-tempat yang tidak terjangkau tadi. Karena begini, bahkan laut pun yang dilewatin laut itu tidak semuanya di laut yang mudah disinggahi oleh kapal-kapal besar. Sehingga kalau kapal besar kan berarti distribusi lebih murah ya, karena bisa ngangkut banyak. Tapi kalau dia pelabuhannya kecil, berarti harus pakai kapal kecil, di situ pasti lebih mahal. Nah di sini kalau tidak ada pengendalinya, ya kasihan yang di tempat-tempat itu. Ya, saya pernah mendengar ya beberapa waktu lalu bahwa pemerintah, ya mungkin pemerintahan yang sekarang itu menetapkan kebijakan istilahnya BBM satu harga. Ya, BBM satu harga. Nah ini kan berarti ada selisih ya, ada gap ya antara biaya dengan harga jual. Nah mungkin di sini yang disebut bahwa negara harus hadir itu. Iya betul. Dan walaupun mungkin ya mungkin kalau kita lihat perkembangan secara global, hanya beberapa negara saja yang mempertahankan istilahnya rezim subsidi BBM ini. Nah, kalau menurut Mbak Krisma, di Indonesia itu masih tepat atau sebenarnya ada solusi lain tuh yang bisa diterapkan selain mekanisme subsidi kepada BBM-nya? Subsidi itu kan macam-macam ya. Kalau dibilang beberapa negara, bukan berarti negara lain nggak ada subsidi, ada juga sama. Cuman yang disubsidikan berbeda-beda. Ada yang subsidi pada produk, ada yang subsidi pada komponen yang lain juga ada. Tapi kalau kita memilih subsidinya pada harga produknya ya itu silahkan aja dengan pemerintah. Tapi memang tipe-tipe subsidi ada banyak. Bahwa memang harus ada subsidi itu tadi karena memang kalau kita mau menghadirkan kesetaraan, ya memang harus begitu. Karena kan tingkat ekonomi rakyatnya nggak sama. Kecuali kalau nanti dari ujung Sabang sampai ujung Merauke itu pendapatannya itu merata, kemudian mereka mempunyai kemampuan istilahnya yang hampir sama dalam akses ke segala hal. Mungkin kita subsidinya mungkin sudah tidak diperlukan lagi. Tapi kalau kondisinya masih seperti sekarang, jangankan subsidi untuk produk ya, bantuan dalam bentuk yang lain itu juga masih sangat dibutuhkan gitu loh. Apalagi dalam bentuk produk energi yang merupakan kebutuhan utama. Jadi, kalau sampai saat ini itu memang masih dibutuhkan subsidi. Ya, jadi kesimpulannya bahwa energi sebagai kebutuhan utama itu merupakan ya hal yang harus didistribusikan secara merata ke seluruh rakyat Indonesia. Nah, makanya negara sebagai pemerintah ya hadir untuk mendistribusikan energi. Betul. Ya tentu dibantu dengan ya mungkin saat ini BUMN. Nah, tapi kita juga sering melihat ya sebesar apapun upaya untuk mendistribusikan, tapi biasanya nih kalau saya lihat di akhir-akhir tahun tuh suka
suka ada berita-berita kelangkaan di mana-mana, kelangkaan di mana-mana. Misalkan bahkan fenomena misalkan satu daerah ya kan yang merupakan penghasil minyak gitu kan. Tapi ternyata di SPBU-nya truk-truk pada antri solar misalkan seperti itu. Nah itu fenomena kalau menurut Mbak Krisma apa kira-kira yang bisa diimprove supaya ya fenomena itu tidak terus berulang-ulang terjadi nih? Iya. Ya. Jadi itu kan yang perlu ditingkatkan sebenarnya pengawasan ya. Pengawasannya sampai di mana? Karena begini, selama masih ada disparitas harga, ada perbedaan harga antara yang subsidi dengan tidak, itu pasti akan selalu terjadi yang namanya pencurian atau kecurangan, penyelewengan. Iya, penyelewengan pasti ada. Itu ya disitulah kita harus polisinya harus berjaganya di situ, di bidang itu gitu. Jadi bukan kalau misalnya dibilang kelangkaan, sebenarnya ya bukan langka betul kan, di awal sudah dihitung sebenarnya kebutuhan itu berapa. Jadi kebutuhan untuk distribusi barang, distribusi barang itu berapa, udah dihitung sebenarnya dari awal kan. Dan lonjakan itu tidak akan serta-merta dalam 1 tahun itu akan terjadi lonjakan yang luar biasa. Kalau dari awal hingga akhir itu kita mengikuti bulan per bulan itu kita mengikutin bahwa sudah on track kok, by the rule on the track. Jadi sesuai peraturan sudah seperti yang direncanakan, maka kemungkinan besar tidak akan terjadi yang namanya kelangkaan tersebut. Kenapa terjadi kelangkaan? Ya karena itu tadi, karena ada fase-fase di mana harusnya ketika di bulan keberapa kok ini berlebih ya keluarnya, harusnya kan dianalisa lagi ya, berlebihnya karena apa, kurangnya karena apa, kemudian tersalurkannya kemana, itu yang harus diawasi sih. Tapi ya itu tadi, sampai sejauh mana tangan atau jangkauan pengawasan ini, karena kita kembali lagi, siapa sih yang diberi kewenangan untuk mengawasi? Oke. Berarti kan intinya tadi bahwa prediksi itu sudah ada, ya, kebutuhannya sudah ada, bahkan setahu saya ini jadi salah satu pos yang ditetapkan dalam APBN kita ya. Betul. APBN kita, yaitu jumlah kuota, misalkan kalau kita bicara BBM ya, jumlah kuota BBM atau jumlah komoditas migas lain yang disubsidi itu sudah ditetapkan. Itu mungkin ya makanya kalau pas akhir tahun itu suka terjadi kelangkaan, mungkin karena kuotanya yang berlebih ya, dan pengawasannya yang mungkin belum sampai menjangkau atau bisa mengontrol realisasi dari perencanaan yang tadi ya. Jadi faktornya banyak sih, selain pengawasan itu juga dari perencanaannya juga ada pengaruh. Jadi misalnya begini, kita merencanakan pada tahun ini akan ada berapa banyak industri baru lahir. Kalau ada banyak industri baru lahir, berarti kan energi juga harus ditambah. Nah, kalau kita meminta industri baru lahir tapi energi tidak ditambah, ya berarti nanti pada saat tertentu akan ada kelangkaan. Jadi memang dari awal harus perencanaannya sudah saling melengkapi dengan bidang-bidang lain. Tapi kalau dari awal perencanaannya sama kayak tahun kemarin atau bahkan dikurangin, lah bagaimana tidak terjadi kelangkaan gitu kan. Mau diawasin seperti apa juga tetap aja kayak gitu. Ya. Padahal sebenarnya kan kalau dari ilmu perencanaan itu kan banyak metode yang bisa bisa dipakai ya, pendekatan. Misalkan kayak tadi contohnya kita punya BPS, mungkin BPS juga udah punya datanya. Perkembangan mungkin dengan Departemen Perindustrian kan pasti banyak pengajuan izin untuk usaha baru itu kan pasti masuk ke sana gitu. Cuman ya itu tadi memang ya mungkin kalau tidak ada hal yang tidak sesuai ya kan, kalau ada hal yang tidak sesuai memang itu kan merupakan peluang kita untuk berimprovement. Ya, jadi tapi saya sih bisa mengerti ya, mungkin ya Mbak Krisma ya. Tapi menurut Mbak Krisma gimana ya? Itu tadi kita punya tantangan bahwa secara geografis kita
penyebaran pulau dan juga konsumen-konsumen yang butuh untuk disuplai energi itu cukup luas, satu. Terus yang kedua bahwa mungkin ya perencanaan kita itu, perencanaan pendistribusian energi itu masih butuh pengembangan. Ada kira-kira hal spesifik nggak Mbak Krisma? Kira-kira tadi mungkin Mbak Krisma disebut ya pengawasan, ya. Terus perencanaan. Nah, kira-kira kalau konkretnya nih, kalau kita dikasih kesempatan untuk memberikan masukan, apa kira-kira nih Mbak Krisma? Mudah-mudahan nih yang audiensnya nih ada Komisi 7 atau atau pengambil kebijakan ya. Iya. Jadi kalau menurut saya ya, sekali lagi ini karena saya belum pernah jadi menteri juga sih, jadi nggak ngerti ya situasinya seperti apa. Jadi idealnya menurut saya di Indonesia ini bahwa untuk pendistribusian energi itu harus dikelola atau setidaknya dia menjadi kaki atau tangan kanan dari negara pendistribusian energi. Karena apa? Itu merupakan kebutuhan vital untuk rakyat Indonesia, untuk kebutuhan untuk pengembangan negara Indonesia ke depannya, kebutuhan untuk pertahanan negara Indonesia itu dari situ. Dan kemudian tidak bisa dia dipisahkan antara satu bidang dengan bidang lainnya. Dia harus menjadi satu dari hulu ke hilir. Ya, karena apa? Ya tadi saya bilang perencanaan tadi. Kalau kita pisah-pisahkan menjadi entitas-entitas tersendiri di mana yang satu dengan yang lain itu seperti tidak saling terhubung, maka yang terjadi seperti tadi. Akhirnya apa? Banyak sekali perencanaan yang tidak tepat. Ini belum sampai ke pengawasan, dari perencanaannya udah tidak tepat gitu loh. Apalagi kemudian eksekusinya, apalagi nanti kemudian pengawasannya akan lebih jauh lagi. Jadi memang harus jadi satu. Jadi memisah-misahkan bidang itu saya rasa tidak tepat ya, karena memang ya bayangin aja, sekarang perusahaan yang lain aja, perusahaan swasta yang lain aja, dia berusaha menguasai dari hulu ke hilir. Apalagi ini perusahaan yang akan menjadi tulang punggungnya negara, akan menjadi mendistribusikan bahan-bahan pokok kebutuhan seluruh rakyat. Dia harus satu, nggak bisa dipisah-pisahkan seperti itu. Itu menurut saya. Ya, jadi kebetulan dari referensi atau ilmu yang saya dapat gitu kan, ada satu ungkapan gitu kan. If you fail to plan, you plan to fail. Jadi kalau kita salah merencanakan, berarti ya kita merencanakan kegagalan gitu. Jadi cukup ya relevan hal itu kita angkat. Nah, memang kan kalau dalam ilmu manajemen apapun gitu ya, itu kan yang sederhananya ya, kayak misalkan diawali pasti dengan planning. Ya kan? Setelah planning kita organize ya kan, terus kita eksekusi ya kan, terus kemudian kita evaluasi. Nah, ini memang harus komprehensif kalau menurut saya ya kan, jangan sampai ketika perencanaannya itu terpisah-pisah ya kan, terus kemudian pada saat mengelolanya itu juga istilahnya terkotak-kotak ya, kalau bahasa ininya masing-masing mementingkan kepentingannya masih sendiri gitu loh, mementingkan KPI-nya masing-masing, maka koordinasi untuk satu tujuan yang besar itu agak sulit terwujud. Nah, tapi balik lagi bahwa sebenarnya kan semuanya itu dinaungi oleh negara gitu ya. Harusnya negara. Begitu. Betul. Apalagi ini menguasai apalagi ini merupakan hajat hidup orang banyak. Kita bisa bayangkan kalau misalkan energi di kita tidak berdaulat, ya kan? Kita tidak berdaulat terhadap energi, maka ya bisa dibilang nantinya kayak tadi, walaupun sekarang udah era internet, era robotik, ya kan, era digitalisasi, tapi kan tetap semuanya butuh energi untuk dinyalakan gitu. Mau pakai internet, dicolokinnya kemana? Iya.
Jadi Kan sama aja. betul. Jadi cukup menarik ya teman-teman ya, bahwa kita sudah bisa memahami. Nah, yang kurang ya, mungkin yang kurang di samping perencanaan tadi ya, kalau menurut Mbak Kriswa, kira-kira yang dalam waktu dekat itu harus dirubah, ya kan, harus dirubah atau diperbaiki supaya itu tadi tidak terjadi lagi kelangkaan BBM di akhir-akhir tahun atau kelangkaan LPG. Kira-kira apa sih? Iya, kalau dari saya yang pertama itu adalah mindset dari para pemimpin, para pengambil keputusan ini. Ini yang awalnya dari sana. Jadi bahwa kalau berdiri sendiri-sendiri kemudian menjadi agile dan kemudian itu sebenarnya kita harus melihat lagi yang sedang komoditinya ini apa yang harus agile itu. Kalau terkait dengan kebutuhan yang hajat hidup orang banyak ini dengan kondisi geografis dan juga kondisi dari penduduk kita yang sekarang ini komposisinya, itu saya rasa masih belum saatnya seperti itu. Jadi sangat perlu negara itu menguasai secara penuh sumber-sumber energi dan kemudian mendistribusikan kepada rakyat dengan seadil-adilnya. Adil dalam hal ini bagaimana? Artinya mereka yang ada di tempat-tempat terluar, terjauh, terpencil, itu juga bisa mengakses energi ini dengan mudah. Karena kita tahu nggak semua tempat loh bisa akses energi. Seperti tadi yang Mas Febri bilang, ada beberapa tempat yang di situ tempat ada minyak tuh, sumber minyak di situ. Tapi kok banyak yang ngantri? Jangankan begitu, di kota minyak aja berapa kali mati lampu. Di Jawa nggak pernah, ya kan? Oh, itu makanya. Di Jawa sumber minyaknya berapa? Tapi nggak pernah mati lampu. Ya, ini sebenarnya perlu peran dari negara, mindset para pengambil keputusan ini. Tolonglah untuk kembali lagi untuk melihat bahwa kebutuhan energi ini jangan dilepaskan kepada mekanisme pasar. Karena tidak cocok untuk Indonesia. Itu sih. Ya, karena energi sebagai kebutuhan dasar tadi udah kita betul. sepakatin bahwa kalau misalkan diserahkan ke mekanisme pasar, berarti kan konsep supply dan demand berlaku gitu. Bahkan ya. mungkin nggak ada yang misalnya saya pengusaha nih ya. Ada satu pulau, penduduknya di situ mungkin cuman 10.000 jiwa. 10.000 jiwa berapa energi yang dibutuhkan di sana? Ternyata nggak banyak. Ongkos saya untuk mendistribusikan barang ke sana itu jauh lebih mahal. Daripada saya distribusi ke sana, mending saya bertarung di Jawa yang penduduknya padat. Saya akan main di sini, gitu loh. Ngapain saya jauh-jauh ke sana? Untungnya nggak ada, gitu. Itu mungkin yang terjadi di segmen otomotif ya segmen betul. Otomotif ya. Tapi ya beruntunglah saat ini kita masih punya BUMN yang masih maulah melaksanakan penugasan sebagai PSO tadi ya, walaupun kalau BUMN ya harus mau kalau penugasan kan. Memang dia dibentuk buat itu ya. Justru sebenarnya dari pemerintah kita manfaatkanlah BUMN ini, berikan dia kewenangan untuk mengelola, gitu loh. Jangan kayak diserahkan ke pasar. BUMN jangan disuruh jadi kayak swasta. Gitu. Yang pikirannya pokoknya untung. Ya memang ada beberapa tempat yang memang harus untung. Kalau BUMN mau ngejar untung di Jawa ya boleh-boleh aja. Di situ memang tempatnya bertarung kan. Tapi di tempat-tempat tertentu ya jangan gitu loh. Dan untuk itu namanya dulu subsidi silang. Iya, subsidi silang ada dulu kayak begitu ya. Untung di sini untuk bantu yang di sana gitu. Kalau perusahaan yang benar-benar kapital kan nggak mau kayak begitu, mana ada kita subsidi silang. Ya untung aja di sana, kalau perlu untung juga gitu kan. Kalau di sana rugi tutup gitu kan. Benar. Kalau kalau misalkan kita mikir untung rugi, ya di satu tempat yang nggak ada yang rugi ditutup, ya otomatis akses terhadap energi
jadi Iya, betul. berhenti gitu. Bahkan itu saya kan pernah nih dalam salah satu bidang usaha saya itu ada laporan dari salah satu ini saya ya unit bisnis ya. unit bisnis saya bilangnya keuntungan bisnis woman juga. keuntungannya berkurang berapa persen, 20%. 20% keuntungan berkurang. Ada 2 opsi yang saya tawarkan ke pimpinannya di situ. PHK orang-orang kamu atau turunkan gajinya. Saya nggak mau. Keuntungan kurang 20% itu udah kayak mau mati kan. Nah, kalau barang yang vital untuk rakyat kita perlakukan seperti itu, mau jadi apa rakyat kita gitu. Nggak bisa seperti itu. Balik lagi bahwa kewajiban itu kan melekat dalam tugas sebagai negara. Baik, cukup menarik ya sobat-sobat diskusi kita dengan Mbak Kriswa. Mungkin ini jadi pertanyaan kita yang terakhir ya, Mbak Kriswa. Kalau kita diminta atau kita diperbolehkan untuk berandai-andai, kalau menurut Mbak Kriswa apa sih yang harus yang menjadi tujuan ideal kita bahwa energi ini dikelola sesuai dengan kepentingannya. Gitu. Kalau saya balik lagi ya, saya akan kembali lagi ke Undang-Undang Dasar Negara kita, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sini yang menjadi poin pentingnya adalah kemakmuran rakyat, untuk kepentingan rakyat. Bagaimana dia bisa memakmurkan rakyat kalau dia diserahkan kepada mekanisme pasar. Saya nggak mau bilang sistem kapitalis, nanti dibilang saya anti kapitalis lagi. Nggak seperti itu juga, tapi kan mekanisme pasar itu dia tidak akan memperhatikan kesejahteraan rakyat, gitu loh. Itu ada mungkin, tapi di nomor kesekian mungkin CSR-nya ngomong ke situ. Tapi secara utuhnya namanya mekanisme pasar, dia pasti bicara laba. Nggak mungkin nggak bicara. Tapi kalau kita ngomong tentang bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kalau kita cuma ngomongin tentang laba saja, berapa banyak rakyat yang bisa menikmati? Saya selalu teringat ini terjadi kalau saya sedang naik kendaraan dan saya jadi penumpang ya. Itu saya ngelihat keluar jendela, ngelihat anak-anak sekolah yang pakai seragam, dia semangat sekali sekolah. Dalam pikiran saya cuma satu, adalah tugas saya untuk menjaga peluang agar anak-anak itu tetap punya harapan untuk masa depan yang lebih baik, gitu loh. Saya harap pejabat-pejabat kita juga gitu. Mereka kan pasti disopirin kan, nggak mungkin mereka nyetir sendiri atau naik ojek. Iya. Kalau Mbak Kriswa masih bisa ngelihat anak-anak sekolah jalan, berarti Mbak Kriswa disetirin juga. Kadang-kadang, pejabat juga. Enggak, kadang-kadang saya juga naik ojek sih. Sebenarnya mau disebut ya, saya gini-gini juga pejabat. Nah, tapi benar mulia sekali ya. Apalagi kita sebagai warga negara. Jadi kan tadi bumi, air dan semua kekayaan yang di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berarti kan kalau saya coba implementasinya seperti apa, yaitu tadi yang kita lihat bahwa yang kita sampaikan di awal, bahwa di mana-mana tuh rakyat berhak untuk mendapatkan akses energi dengan sesuai dengan kondisi dan kemampuannya, gitu kan. Kalau memang kemampuan dia di daerah 3T tadi harganya berapa, ya disitulah yang kita harus jamin bahwa dia mendapatkan harga. Jadi jangan sampai ada rakyat yang kesulitan dalam membeli atau mengakses energi tadi. Baik, mungkin terakhir Mbak Kriswa, ada closing statement yang bisa disampaikan ke audiens, kira-kira apa sih yang bisa dibantu atau apa sih yang bisa jadi kontribusi kita semua nih ya, supaya pengelolaan distribusi energi di Indonesia ini semakin baik, bahkan
kalau bisa kita harapkan mendekati kondisi yang ideal. Jadi supaya energi kita makin maju, Indonesia makin maju, kita harus mencerdaskan rakyat kita. Rakyat kita itu ada di seluruh Indonesia, semuanya harus punya peluang yang sama. Bagaimana caranya punya peluang sama? Kita harus memastikan bahwa semuanya mendapatkan atau mempunyai harapan untuk kemakmuran yang semakin bertambah. Bagaimana caranya? Kembali lagi. Sebesar-besarnya untuk kemakmuran itu tanamkan kembali ke dalam jiwa kita ketika kita sedang bekerja. Itu. Oh, oke, luar biasa. Saya sampai terkesima gitu ya dengan Enggak juga. Pak Febri ini pura-pura sebenarnya. Pak Febri ini kan senior saya yang ngajarin saya. Tapi enggak, memang kadang-kadang hal-hal sederhana kayak tadi beberapa bahwa kita harus menjaga semua ya penerus-penerus kita ini mempunyai harapan. Saya pikir harapan itu merupakan satu hal yang utama gitu. Bayangkan kalau misalkan warga negara kita sudah sama sekali tidak punya harapan, maka apa yang diharapkan dengan kehidupan bernegara kita. Baik sobat-sobat Orasi, mungkin sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan ke pembahasan-pembahasan tentang energi yang lainnya, dan mudah-mudahan bisa memberi inspirasi bagi teman-teman, sobat-sobat untuk memberikan kontribusi terhadap pengelolaan energi di kita. Ya, mungkin nanti lain waktu kita bicara yang bisnisnya tadi ya, Mbak Rita. Kayaknya lebih menarik gitu. Soal sadis banget ya. 20% aja disuruh PHK. Baik, kita cukupkan sampai ini. Alhamdulillah kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sama-sama Mas Febri.